Indonesia, Louis dan juga Syabila kan sudah mulai beranjak remaja. Ada parenting khusus nggak? Kalau Luisa sih iya ya, karena kan emang dia tuh masih teenager dan butuh banget treatment khusus, beda sama kakaknya yang udah jadi anak dewasa muda ya, dia kan udah 20 tahun. Kalau Luisa ini tuh dibilang anak-anak enggak gitu ya, dibilang dewasa juga belum gitu loh. Jadi perlu treatment yang pas, kayak gimana ya, tarik ulur. Anak-anak sekarang itu nggak bisa kita larang mentah-mentah, tapi kita juga nggak bisa losin, karena biar gimana pun dia tuh belum bisa berpikir secara dewasa, belum bisa bertanggung jawab 100%, jadi benar-benar harus tarik ulur. Tapi beberapa bilang kalau anak-anak sekarang itu agak susah diatur ya, bener? Oh iya banget. Kayaknya memang zamannya sekarang itu adalah kita nggak bisa otoriter ya. Kalau zaman kita dulu kan, aku kan Gen X ya. Itu tuh orang tua kita tuh kalau ngomong A ya A. Kalau misalnya kita ngebantah, kita dianggap ngebantah atau durhaka dan gak nurut gitu loh. Tapi kalau sekarang memang didikannya kita udah nggak bisa otoriter dan nggak bisa ngedikte. Jadi poinnya kalau sekarang lebih penting gimana caranya supaya kita bisa jadi sahabat, terutama anak-anak remaja, karena kalau parenting based on Islam itu memang diajarin ada 7 awal, 7 ke 14, 14 ke 21. Nah, Luisa ini termasuk ke 7 sampai 14, di mana dia itu memang harus ditanamin kedisiplinan gitu ya. Nanti kalau udah lewat dari 15 sampai Luisa ke tahap 3, 15 sampai 21 itu udah tahap sahabat gitu. Jadi mereka harus ditreat sekarang sebagai sahabat supaya mereka nyaman untuk cerita sama kita. Mereka nggak nyari tempat sampah lain di luar rumah untuk berkeluh kesah, untuk bercerita atau untuk curhat. Dari Mbak Misha dan Mas Baby sendiri, ada mungkin ketakutan nggak dia nanti punya dunia sendiri dengan teman-temannya yang jadi jarang di rumah? Iya, fase itu sebenarnya kita nggak bisa hindarin ya Mas, karena biar gimana pun mereka tuh sekarang udah punya dunianya sendiri, yang mana memang kita harus pastiin ke anak-anak bahwa Luisa, Syabila, Bunda sama Papa nggak ada masalah kamu pengen main sama geng kamu, tapi Sabtu jangan ganggu gugat, itu family time, atau hari Minggu itu family time. Jadi aku tetap memberikan ruang untuk dia explore dengan teman-temannya, tapi mereka juga mesti tahu bahwa mereka berkewajiban untuk memprioritaskan keluarga di atas segala-galanya. Tapi yang lebih gampang kangen lah dengan anak Mas Baby atau Mbak Misha? Dua-duanya. Jadi anehnya kita tuh setiap kita pergi berdua keluar kota, ujung-ujungnya adalah kita selalu ngomongin masalah anak. Ngapain ya Bambang? Luisa ngapain ya? Syabila coba telepon lagi di mana gitu. Jadi kayaknya bukannya bosen sama pasangan, tapi kayaknya kita harus sadar banget bahwa momen sama anak-anak itu membuat momen kita jadi jauh lebih berwarna lagi. Jadi kalau berdua tuh kayak udah ketebak lah paling begini gitu. Tapi kalau sama anak-anak tuh nggak pernah bosen gitu. Kita merasa kangen sebagai orang tua, kadang berbuahnya tuh jadi posesif, jadi protektif. Menahan itu tuh gimana sih? Biasanya sih aku sama Baby saling ngingetin ya, kayak misalnya Baby nggak usah lah kamu banyak larang-larang, maksudnya nggak usah ngelarang dulu ya, kamu bilangnya begini-begini, aku pun kayak gitu. Beb, kalau misalnya mau negur Syabila hati-hati, nanti jangan sampai ada kenangan yang buruk di core memorinya karena kamu negornya salah gitu. Jadi kita saling ngingetin sih. Jadi yang paling penting protektif boleh, tapi jangan sampai protektif gitu. Pernah ada obrolan nggak sama Mas Baby mungkin gimana ya nanti kalau misalnya Syabila udah punya suami atau udah kita udah halu-halu gitu, papahnya apalagi kalau misal udah mulai halu-halu gitu sih biasanya Baby suka kayak denial ya, kayak enggak lah
masih lama, aja lah mikirnya ngapain dari sekarang gitu, kayak dia masih belum rela ya. Tapi ya momen itu akan sampai pada waktunya. Cuma yang paling penting adalah aku sama baby emang harus belajar untuk melepaskan kemelekatan ya sama anak-anak, karena biar gimana pun mereka punya hidup, mereka punya fase dimana ya akhirnya nanti mereka bakal diambil orang, dan itu menyedihkan. Tapi ya udah, dari sekarang kita mulai belajar untuk legowo kalau misalnya kita minta waktu sama mereka terus tiba-tiba, bun, pak, maaf ya aku hari ini aku udah janji sama temanku, itu broken heart. Tapi ya udahlah gitu, mau gimana, karena buat aku kita harus banyak ngerti gitu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih, Mbak.